Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan perencanaan proyek Sistem Informasi Manajemen Game Online. Dan di sini kita beranggotakan 3 orang, yaitu ada Haikal Pratama Putra, ada Fatih Arya Firdaus, dan saya sendiri Falasifa Gading. Dan di sini ada pembahasan. Yang pertama, objek proyek. Yang kedua, ada ruang lingkup. Yang ketiga, ada tujuan. Yang keempat, ada pengguna. Yang kelima, ada pihak yang terlibat. Yang keenam, ada bidang IT yang terlibat. Yang ketujuh, ada metode. Dan yang terakhir, ada use case. Kita di sini masuk pembahasan yang pertama, yaitu objek proyek. Objek proyek, sistem informasi manajemen game online dirancang untuk membantu pengelola game dalam mengatur pengguna, memantau aktivitas dalam game, mengelola transaksi, serta menjaga keamanan data. Sistem ini mencakup fitur manajemen pengguna seperti pendaftaran, hak akses, dan profil, serta memantau aktivitas yang meliputi statistik, log, dan deteksi kecurangan. Dengan implementasi yang tepat, sistem ini mampu meningkatkan pengalaman bermain, kepercayaan pengguna, dan efisiensi pengelolaan data game secara keseluruhan. Dan di sini ada poin kedua, yaitu ruang lingkup. Di sini ada 4 poin dari ruang lingkup. Yang pertama, ada pengelolaan akun pemain, mengelola pendaftaran, login, profil, dan hak akses pemain secara aman untuk mendukung statistik dan leaderboard. Yang kedua, ada keamanan dan privasi pemain, melindungi data dan aktivitas pemain dengan enkripsi, autentikasi, multifaktor, dan deteksi kecurangan untuk menjaga privasi. Yang ketiga, ada sistem dalam game, memfasilitasi pembelian item, pengelolaan mata uang, serta keamanan transaksi melalui enkripsi dan autentikasi ganda. Dan yang terakhir ada pengelolaan komunitas, mendukung interaksi sosial, moderasi konten, dan menyediakan feedback untuk meningkatkan kepuasan pemain. Dan di sini ada tujuan, yaitu akan disampaikan oleh Haikal Pratama Putra. Silahkan. Baik, terima kasih atas materi sebelumnya itu Pak Siva. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan bagian tujuan. Tujuan yang pertama itu mempermudah manajemen dan pengelolaan game, mengotomatiskan proses seperti pendaftaran, pemantauan aktivitas, dan dukungan pengguna untuk meningkatkan efisiensi operasional, menyediakan layanan transaksi yang aman, memastikan keamanan pembelian item dalam game dengan enkripsi dan autentikasi ganda. Lalu, menjamin keamanan data pemain, melindungi data pribadi dan aktivitas pemain melalui keamanan berlapis dan pemantauan kecurangan secara real time. Dan yang terakhir, mendukung strategi pemasaran dan promosi, menggunakan data pemain untuk membuat kampanye promosi yang efektif, meningkatkan retensi, dan mendorong keterlibatan pemain. Kemudian pembahasan selanjutnya itu pengguna. Bagian yang pertama itu pemain, berinteraksi langsung dengan game, melakukan transaksi, dan mengakses fitur keamanan serta komunitas. Kedua, moderator. Moderator ini mengelola komunitas, memantau aktivitas pemain, dan menjaga keamanan serta kenyamanan dalam game. Lalu yang ketiga, pengembang. Pengembang ini merancang, memelihara, dan meningkatkan sistem, menjaga keamanan, dan mengolah data untuk pengembangan fitur. Kemudian yang terakhir, tim marketing.
Tim marketing ini menganalisis perilaku pemain, merancang promosi, dan membangun komunitas untuk menarik dan mempertahankan pengguna. Oke, selanjutnya itu yang kelima, pihak yang terlibat. Di sini pihak yang terlibat ada Haikal sebagai developer atau pengembang. Seorang developer bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan perangkat lunak game online. Tugasnya meliputi pemrograman, debugging, dan pemeliharaan sistem. Sebagai pengembang atau developer, Haikal berkolaborasi dengan desainer dan tim QI, Quality Assurance, untuk memastikan bahwa game berfungsi dengan baik dan memenuhi standar kualitas. Kemudian ada Fatih sebagai game designer atau quality assurance. Sebagai game designer, Fatih bertanggung jawab untuk merancang elemen-elemen permainan, termasuk mekanika, level, karakter, dan alur cerita. Fatih harus memastikan bahwa desain tersebut dapat dimainkan dengan baik sehingga meningkatkan kepuasan pemain. Dalam perannya sebagai quality assurance, Fatih melakukan pengujian menyeluruh pada game sebelum diluncurkan. Ini mencakup pengujian alpha. Fatih melakukan pengujian internal untuk menemukan dan perbaiki bug atau masalah teknis lainnya yang mungkin ada dalam game. Lalu pengujian beta. Setelah fase alpha, Fatih mengorganisir pengujian beta dengan melibatkan pengguna nyata. Lalu selanjutnya Falsifa sebagai pemasaran atau legal. Falsifa menangani aspek pemasaran dan kepatuhan hukum dari game online yang dikembangkan. Falsifa memanfaatkan data dari analisis pasar yang dilakukan oleh tim data analis untuk merumuskan strategi pemasaran yang efektif. Contoh, menggunakan media sosial dan kampanye iklan untuk mempromosikan game serta memastikan bahwa semua materi pemasaran mematuhi regulasi yang berlaku. Keterkaitan antara ketiga pihak yang terlibat ini, sistem informasi manajemen game online berfungsi sebagai jembatan antara semua pihak yang terlibat dalam proyek. Developer seperti Haikal bekerjasama dengan desainer seperti Fatih untuk menciptakan produk berkualitas tinggi. Falsifa memastikan bahwa produk tersebut dipasarkan dengan baik sambil mematuhi semua regulasi hukum. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya yaitu Fatih Arya Firdaus. Untuk materi selanjutnya, bab 6 itu bidang IT yang terlibat. Bidang IT yang terlibat. Yang pertama, pengembangan software. Proses menciptakan aplikasi game yang dapat diakses oleh pengguna. Ini mencakup desain antarmuka pengguna UI dan pengalaman pengguna atau UX. Kemudian manajemen database, pengelolaan data pengguna, transaksi, dan konten game. Sistem basis data harus dirancang agar efisien dan penyimpanan dan pengambilan data. Kemudian ada sistem keamanan data, melindungi data sensitif pengguna dari akses tidak sah. Ini termasuk penerapan enkripsi dan protokol keamanan lainnya. Dan yang terakhir ada data analis, menganalisis data pengguna untuk memahami perilaku pemain dan mengoptimalkan pengalaman bermain. Data ini juga digunakan untuk strategi pemasaran. Kemudian metode pengembangan software menggunakan metode agile, yaitu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan kolaborasi tim, fleksibilitas, dan responsif terhadap perubahan. Semua pihak yang terlibat dalam pertemuan rutin untuk mengevaluasi kemajuan proyek dan membuat penyesuaian berdasarkan umpan balik. Contohnya, tim menggunakan sprint 2 minggu untuk merencanakan, mengembangkan, dan menguji fitur baru di dalam game. Kemudian ada metode pengujian, menggunakan metode alpha test dan beta test. Alpha test dilakukan oleh tim internal sebelum produk dirilis ke publik.
yang berfokus pada identifikasi bug awal dalam sistem. Kemudian beta test melibatkan pengguna eksternal untuk mendapatkan umpan balik tentang pengalaman mereka, membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terdeteksi selama alpha testing. Dan yang terakhir ada use case diagram dari perencanaan proyek tersebut. Use case diagramnya seperti ini. Dapat kita lihat di sini pemain bisa melakukan register, login, pengaturan profil, transaksi, serta interaksi dengan komunitas. Kemudian marketing dan publisher. Di sini ada analis dan pemain. Kemudian mengumpulkan data pemain. Kemudian ada developer. Developer ini bisa melakukan update fitur dan pemeliharaan sistem. Dan yang terakhir ada moderator. Moderator ini bisa melakukan moderasi komunitas dan manajemen laporan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.